Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Afrianto70. Dan teman-teman semua, di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian tentang trik editing video yang akan menjadikan video kita menjadi lebih menarik. Dan trik ini itu akan sangat simple untuk kalian praktekkan. Jadi kalian bisa menggunakan software editing apapun itu. Dan seperti apa? Langsung saja kita kumpulkan semangat dan bang! Baik teman-teman semua, jadi di video kali ini saya ingin sharing kepada kalian bagaimana melakukan trik editing yang akan menambah tampilan daripada video kita itu menjadi lebih menarik. Dan video ini mungkin lebih ditujukan kepada teman-teman atau kalian yang mungkin baru proses belajar editing dan bingung bagaimana nih melakukan editing video yang simple tapi itu bisa menambah tampilan video kita menjadi lebih menarik. Baik, di bagian yang pertama itu ada yang namanya jump cut. Nah, trik ini dari segi artinya adalah lompatan-lompatan waktu gitu ya. Jadi video kita yang tadinya mulus gitu tanpa ada gangguan apapun gitu ya. Jadi akan kita lakukan pemotongan gitu ya, potongan-potongan pada video tersebut. Jadi sebuah video tadi itu akan terbagi menjadi beberapa video karena kita harus potong-potong. Nah, kenapa dipotong-potong? Ialah kita ingin memberikan itu tadi efek trik jump cut. Nah, jadi kita akan memotong bagian-bagian yang tidak perlu gitu atau yang terkesan terlalu lama dan tidak penting untuk diperhatikan. Nah, dan ini akan menambah penghematan gitu pada durasi video kita. Nah, makanya kalian perlu perhatikan juga ketika melakukan pemotongan atau cutting di bagian video itu, jangan sampai justru malah menghilangkan makna daripada video itu. Jadi yang dibuang benar-benar sesuatu yang tidak perlu saja. Intinya dipersingkat aja gitu. Mungkin bahasa amannya seperti itu gitu ya. Dan untuk contohnya kalian sudah bisa lihat juga bagaimana proses yang sudah kita lalui tadi. Dari menit pertama itu saya banyak melakukan cutting-cutting juga gitu ya, atau trik jump cut. Kemudian trik yang kedua itu kita bisa masukkan pada saat melakukan proses trik di jump cut atau trik yang pertama tadi. Jadi trik yang kedua adalah crop and zoom. Jadi kita akan memberikan efek zoom atau cropping pada bagian-bagian video tadi. Misal kita akan berikan efek zoom atau kita scale jadi lebih besar pada bagian video kedua atau ke-5 atau ke-6 gitu. Jadi kita selang-seling, kemudian kita berikan efek scale tadi atau zoom itu gitu. Nah, itu akan menambah tampilan video kita itu menjadi lebih berwarna gitu atau tidak flat gitu ya, tidak rata aja gitu. Jadi sesekali kita bikin scale-nya jadi lebih besar dan itu akan membuat video kita tidak boring gitu, tidak membosankan, intinya sih seperti itu. Kemudian trik yang ketiga yaitu J-cut dan L-cut. Kenapa disebut J-cut dan L-cut? Kalau kalian lihat pada sisi pemotongan video itu bagian sisi kiri dan sisi kanannya itu ada siku-siku ya. Siku-sikunya itu yang mirip J dan mirip L. Kenapa disebut dengan J-cut atau L-cut? Jadi trik J-cut itu adalah di mana posisi daripada audio video selanjutnya itu sudah muncul lebih dulu gitu, sehingga dia disebut J-cut gitu kan. Arah tanda panahnya itu menunjukkan bahwa audionya itu lebih awal gitu, posisinya berada di awal. Jadi ketika posisi seperti ini kita lagi ngomong, kemudian suara pada video selanjutnya itu sudah masuk gitu. Nah, jadi ini disebut dengan J-cut dan ini salah satu trik yang mungkin akan menambah tampilan video kita itu menjadi lebih menarik gitu kan. Nah, kalau untuk L-cut-nya itu sendiri adalah kebalikan daripada J-cut itu sendiri. Jadi video kita sudah habis tapi suara kita masih ada di sana gitu ya. Nah, kurang lebih seperti yang barusan saya contohkan ini gitu. Jadi kalau kalian sadar atau tidak sadar gitu ya, barusan sudah saya contohkan langsung di editing di tampilan video kita ini gitu dah. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami. Intinya adalah J-cut itu memposisikan audionya sudah lebih dulu muncul sebelum gambarnya gitu ya. Kemudian kalau L-cut gambarnya sudah selesai tapi suaranya masih ada gitu. Dan ini bisa juga kalian terapkan untuk menambah variasi daripada trik yang pertama tadi yaitu jump cut. Nah, kurang lebih seperti itu untuk trik yang ketiga. Adapun trik yang keempat yaitu can burn effect.
di mana trik ini lebih kepada memberikan scale gitu ya, memainkan scale-nya. Jadi kita perbesar, kita bikin efek zoom in dan zoom out gitu. Jadi perlahan membesar ataupun perlahan mengecil dari sebuah video tersebut. Jadi itu adalah efek daripada Ken Burn effect. Atau bisa juga dengan mode panning gitu. Jadi pergeseran kameranya itu kita buat menjadi panning gitu, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Intinya dia bergeser gitu ya, ke samping ya, baik itu ke kiri maupun ke kanan. Dan kurang lebih juga sama seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya barusan gitu ya. Jadi ini video yang langsung berproses gitu. Jadi begitu kalian lihat contohnya apa penjelasannya, begitu kalian dengarkan penjelasannya, itu contohnya sudah berjalan juga gitu. Jadi kalau kalian masih bingung ya kalian mundur aja, kalian pref aja, lihat lagi dari awal, baru kalian akan memahami. Itu adalah salah satu trik untuk membuat video ini ditonton berulang-ulang. Oke. Kemudian trik berikutnya atau trik yang kelima ialah B-roll. Sebelum kita menjelaskan B-roll, itu ada yang namanya A-roll. Jadi A-roll itu adalah fokus shoot utamanya. Misal saya seperti ini adalah fokus shoot utama. Sementara B-roll itu adalah, untuk lebih simpelnya penjelasannya adalah B-roll itu merupakan video-video atau visual pendukung gitu. Jadi gambar pendukung. Misal kalau saya seperti ini, itu akan ada shoot-shoot yang lainnya yang menambah atau membuat video kita itu menjadi lebih bervariasi gitu. Jadi tidak monoton, tidak boring gitu ya. Kita ditonton seperti ini terus tanpa ada selingan gitu. Jadi ya selingannya selain ada jump cut tadi, kemudian juga ada J-cut dan L-cut itu kita masukkan. Lalu kemudian ada variasi yang disebut juga B-roll itu. Nah, B-roll ini adalah visual tambahan tersebut. Misal ada tampilan atau shoot dari beberapa sisi yang ada di sekitar saya begitu. Dan itu disebut dengan B-roll. Ingat, A-roll adalah fokus shoot utamanya, kemudian B-roll itu adalah video-video pendukungnya. Bisa saja B-roll itu adalah merupakan video-video yang ditampilkan yang bersesuaian dengan apa yang sedang saya jelaskan saat ini atau sedang kita bicarakan saat ini. Itu adalah B-roll. Dan tentunya kalau kita mau pakai B-roll itu kita harus punya footage tambahan atau video-video tambahan yang berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan atau menambah kesan menjadi lebih kuat. Dan mungkin sekitar 5 trik itu saja dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan 5 trik ini bisa cepat kalian praktekkan, kalian pelajari, lalu kemudian dibiasakan untuk menggunakan 5 trik ini. Karena memang sebagian besar ketika kita sudah mulai melakukan proses editing video, kita akan banyak melakukan trik-trik yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 5 trik tadi ya. Kemungkinan besar itu akan sangat berguna buat kalian agar tampilan video kita itu tidak menjadi sebuah video yang boring gitu, yang cuman gitu-gitu aja gitu ya, flat gitu, nggak ada tampilan-tampilan yang bisa membuat para penonton kita itu menjadi lebih refresh gitu ya. Dan demikian, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman kalian. Dan sekali lagi, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tetap berkarya.